Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Puji Tuhan, kita telah ditibakan ke minggu kedua setelah tahun baru tahun 2021 ini, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap bersama dengan kita menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan firman-Nya yang menjadi berita Injil untuk hari Minggu pertama sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan karena kenal maka tak sayang, sesudah kenal akan semakin sayang. Karena itulah orang Batak mengatakan jolotinip-tip sanggar asa binahe kuruhuruan, jolosinukum marga asa binoto partuturan. Selalu memperkenalkan diri sehingga hubungan kita bisa lebih akrab. Tetapi di sekarang ini ada juga bahayanya. Ada orang yang berkenalan di dunia maya, di FB atau di WA. Lalu mereka chatting-chattingan. Lalu ketemu dan ternyata salah seorang dari mereka adalah penipu, adalah penjahat. Dan temannya yang lain itu menjadi korbannya. Kasihan sekali karena kenalnya tidak lengkap. Karena itulah mengenal itu haruslah lengkap. Saudaraku, demikianlah juga dengan firman Tuhan hari ini. Kita sudah memasuki minggu Epifanias yang berbicara tentang teofani. Allah menyatakan dirinya. Di dalam ajaran gereja kita ada dua cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Yang pertama itu disebut penyataan umum, yaitu penyataan Allah kepada manusia melalui alam semesta dan melalui semua yang terjadi di dalam alam semesta ini, juga melalui sejarah manusia dan hati nurani manusia itu sendiri. Itu dikatakan di Mazmur 19 ayat 2 hingga ayat 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan berita itu kepada malam. Demikian dengan melihat alam semesta, dengan melihat sejarah manusia, maka semua manusia yang berakal dapat merasakan adanya Allah. Dan itu mendorong mereka untuk mencari Allah yang benar. Tetapi saudaraku, pernyataan umum itu tidak lengkap dan tidaklah cukup untuk membawa manusia kepada keselamatan.
Karena itulah Allah membuat penyataan khusus, yaitu penyataan yang diberikan oleh Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Melalui itu Allah menyatakan dirinya sebagai penyelamat, sebagai juru selamat yang datang berupa manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus kemudian akan memberikan nyawanya melalui kematiannya di kayu salib untuk mengadakan keselamatan bagi semua makhluk. Penyataan khusus ini menyatakan bahwa keselamatan sempurna sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan itu bagi seluruh makhluk dan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyataan khusus ini diberikan Allah kepada orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, penyataan umum yang tadilah yang kita saksikan di dalam nats ini. Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui seluruh ciptaannya. Pasti kita semua pernah mendengarkan kekuatan alam seperti tsunami, seperti gempa bumi, tanah longsor, topan, badai, dan lain-lain yang sangat menakutkan bahkan mematikan. Ternyata saudaraku, mari kita baca dengan jelas semua mazmur ini. Menurut pemazmur ini semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya bahwa dialah Tuhan yang berkuasa menggerakkan seluruh alam semesta ini. Seperti yang telah terjadi dengan air bah di zaman Nuh. Seperti yang terjadi Allah menjungkir balikkan kota Sodom dan Gomora di zaman Lot. Allah membelah Laut Merah ketika Israel akan melewatinya dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Semuanya itu saudaraku adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya, menyatakan kebesarannya, menyatakan keagungan dan kekuasaannya kepada semua makhluk, supaya semua makhluk sadar bahwa Tuhanlah yang mengatur semua alam semesta ini. Tetapi saudaraku, penyataan Tuhan melalui alam semesta dan yang terjadi di dalamnya itu bukanlah semata-mata hanya untuk menakutkan atau menghukum manusia. Bukan. Tetapi justru Tuhan menampakkan dirinya melalui alam semesta untuk dikagumi oleh semua ciptaan. Bahkan digunakan untuk memberkati seluruh ciptaannya. Sehingga melalui alam semesta ini banyak orang merasakan betapa agungnya Tuhan. Alam yang teratur, alam yang sangat indah ini menunjukkan keagungan Sang Penciptanya. Dan kekaguman akan keagungan Tuhan melalui ciptaannya itulah yang menginspirasi Bapak Joseph Haydn mengubah oratorio yang berjudul The Creation yang sangat terkenal itu di tahun 1797. Demikian juga dengan Bapak Carl Gustav Boberg menuliskan lagu O Store Good yang dalam buku Ende kita di nomor 569 diterjemahkan dengan O debata tunglonganggo rohaku molo hubereng natinopami yang akan kita nyanyikan sesudah khotbah ini. Banyak orang yang beriman yang merasakan dirinya lebih dekat kepada Tuhan ketika dia berada di tengah-tengah alam semesta yang sangat indah. Karena itulah banyak orang yang pergi berwisata alam untuk menikmati betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur ini.
melalui unsur-unsur alam, air, guntur, pohon, gunung, padang gurun, rusa betina, hutan, dan bahkan air bah. Melalui semuanya itu pemazmur merasakan kehadiran dan keagungan Tuhan di dalam dirinya. Lalu dengan merasakan semua itu, kita bisa mengatakan kepada semua orang bahwa semuanya itu adalah dicipta oleh seorang pribadi yang agung. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan adalah Allah Yahweh kita. Dan itulah tujuan dari Mazmur ini dituliskan. Mazmur ini dituliskan bukan hanya sebagai ungkapan kekaguman hati si pemazmur, bukan. Tetapi ini terutama dalam hubungan dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Karena bangsa-bangsa di sekitar Israel itu meyakini bahwa dewa-dewa mereka lah yang menguasai semesta alam ini. Sepertinya semisal dewa Baal yang mereka anggap sebagai dewa kesuburan alam, yang juga mereka anggap menunjukkan kuasanya dalam badai. Dewa-dewa mereka anggap sebagai penguasa atas air, yang dianggap sebagai kuasa kekacauan. Dan gunung-gunung adalah tempat bersemayam para dewa-dewa mereka. Hampir sama dengan orang Batak, bukan? Di setiap gunung-gunung yang ada di Bonapasugit itu diyakini ada dewa-dewa yang mendiaminya. Dan padang-padang gurun dianggap sebagai tempat-tempat roh-roh jahat. Sama dengan orang Batak juga, bukan? Ada namanya Biguladang, bukan? Tetapi saudaraku, sekarang pemazmur menandaskan kepada seluruh manusia bahwa semuanya itu, termasuk dewa-dewa yang mereka anggap hebat itu, ada tunduk di bawah kuasa Allah Yahweh. Karena dialah yang mencipta, karena dialah yang mengendalikan semua alam semesta ini. Di kitab Kejadian pasal yang pertama dikatakan bahwa suara Tuhanlah yang berfirman, yang menjadikan segala sesuatu itu menjadi ada dari yang tidak ada. Dan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, firman yang mencipta segala sesuatunya itu hadir sekarang di tengah-tengah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, setelah mengetahui semuanya itu, apakah yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari turutilah ajakan dari pemazmur ini di ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan kepada kita, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Juga di ayat 9b, pemazmur mengajak kita, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Kita harus memberikan hormat, kita harus memberikan kemuliaan, kita harus memberikan kekuatan kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan membutuhkannya, bukan karena Tuhan berkekurangan, dan bukan karena Tuhan ingin memperoleh keuntungan dari pemberian-pemberian kita. Sama sekali bukan. Tetapi kita memberikan hormat dan kekuatan dan kemuliaan itu kepada Tuhan semata-mata hanya sebagai pengakuan kita bahwa dialah pencipta segala-galanya. Dialah pemilik dan pengatur segala sesuatu termasuk diri kita. Apalagi alam semesta tempat kita berada dan tempat Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Karena itulah yang kedua, pujian dan hormat tersebut harusnya bukanlah hanya dengan kata-kata di mulut saja. Tetapi pujian di mulut dan hati kita itu harus dinyatakan dengan perbuatan, yaitu melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu kita tunjukkan ketika kita mau memberikan segala sesuatu yang ada pada kita. Seluruh yang ada dalam diri kita,
kehormatan kita, mahkota kita, kehebatan kita, keagungan kita, pekerjaan kita, jabatan kita, harta kita, popularitas kita, potensi kita, talenta kita, pokoknya semua yang ada pada kita. Mari serahkan, tundukkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Berikan segala hormat hanya bagi Tuhan. Dan bila kita sudah selesai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan, ingat saudaraku, jangan mengambil sedikit pun kehormatan bagi diri kita sendiri. Tetapi biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Dia yang mengutus kita. Soli Deo Gloria. Sehingga kita menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nats ini saudaraku hendak membuat kita semakin mau merendahkan diri kita, menaklukkan segala sesuatu yang ada dalam kita di bawah kaki Tuhan. Dan ketaatan itu saudaraku harus tunggal, tidak boleh jamak. Ketaatan kita kepada Allah Yahweh itu harus tunggal. Hanya kepada Tuhan yang sudah datang menjadi juru selamat kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya hanya Dialah sembahan kita. Jangan pernah percaya, jangan pernah menyembah Allah yang lain. Jangan pernah mempertaruhkan dirimu, hidupmu kepada yang lain selain kepada Tuhan Yesus. Dan jangan pernah menyembah kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh orang mati atau dewa-dewa yang lain. Tetapi yang ketiga saudaraku, pemazmur di sini menggambarkan suara Tuhan itu sebagai badai yang ganas, seperti kita baca di ayat 3 hingga ayat 9. Sebagai badai yang dapat menghancurkan segala sesuatu, seperti yang terjadi dengan air bah di zaman Nuh. Seperti yang terjadi ketika tsunami datang, ketika topan, ketika badai datang. Menghancurkan, menyakitkan, dan menakutkan manusia. Bukan hanya itu saudaraku. Tetapi pemazmur mengatakan di ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Di sini kita lihat saudaraku, pemazmur begitu indah menyatukan sifat Allah, yaitu sifatnya yang menghukum yang bersalah, tetapi memberkati orang-orang yang dikasihinya. Sifat Allah yang adalah adil, yang menghukum setiap kesalahan, tetapi juga menunjukkan sifat Allah yang sangat penuh dengan kasih, yang mengampuni, yang murah hati. Saudaraku, sekarang pilihan ada pada kita untuk menjalani tahun 2021 ini. Apakah kemahakuasaan Tuhan atas alam semesta itu akan menggelisahkan, akan menakutkan, atau membuat kita bobos? Atau apakah kemahakuasaan Tuhan itu akan menenteramkan, akan memberikan kedamaian, akan memberikan ketenangan bagi kita? Semuanya itu saudaraku bergantung pada seberapa jauh kita mengenal Allah kita dan seberapa taat kita menghormati Dia. Orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk, akasi jogal rukung,
akana takang maroha, yang selalu menyakiti hati Tuhan, yang mau mengambil jalan sendiri seperti anak yang hilang itu, atau orang yang suka bergelimang dalam dosa seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot, atau seperti orang yang tegar tengkuk seperti Raja Firaun yang mengeraskan hati. Saudaraku, kekuasaan Tuhan akan menggetarkan dan menakutkan mereka, karena Tuhan akan membasmi mereka seperti Tuhan membasmi mereka dengan air bah, seperti Tuhan membasmi mereka dengan menjungkir balikan Sodom dan Gomora, seperti Tuhan membasmi Firaun ditelan oleh Laut Merah itu. Saudaraku, sebaliknya, mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang suka menyukakan hati Tuhan, yang taat beriman, serta mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan membuahkan buah-buah roh, buah-buah iman dengan perbuatan baiknya, maka kemahakuasaan Tuhan itu akan menenteramkan hatinya. Alam semesta akan digunakan Tuhan untuk membantunya. Seperti Tuhan membantu Elia yang tidak punya makanan. Orang di seluruh dunia tidak punya makanan, tetapi Tuhan mampu memberikan makanan bagi Elia dengan menggunakan sungai Kerit dan Pidong Sigak itu. Atau seperti Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel di Laut Merah. Allah mampu membelah, membuat kering laut yang ganas itu. Atau seperti Tuhan menunjukkan kepada Daniel dan kawan-kawannya, sehingga api yang begitu panas dan mulut singa itu Tuhan bungkam untuk menolong hamba-hambanya. Tuhan tidak menyakiti orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan alam semesta itu menyakiti mereka. Justru akan Tuhan gunakan untuk membantu dan memberkati. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Bila kita begitu mengagumi perbuatan Tuhan, maka alam semesta Tuhan ini akan memberi kita kedamaian, akan memberi kita kesegaran, akan memberi kita inspirasi dan banyak hal-hal lain yang membuat hidup kita selalu dalam sukacita, selalu dengan hati yang gembira. Dan hati yang gembira itulah yang sangat kita butuhkan saat-saat ini. Karena hati yang gembira itu memberi kita kesehatan, memberi kita daya tahan tubuh atau imunitas. Bila imunitas kita terus bertambah, itulah alat yang digunakan Tuhan di dalam tubuh kita untuk melawan semua virus, terutama COVID-19 yang masih mengintai di sekeliling kita. Dan yang terakhir, saudaraku, dengan pengakuan akan kemuliaan Tuhan melalui alam semesta, maka kita harus takut merusak ekosistem alam semesta seperti yang terjadi dilakukan oleh banyak orang sekarang. Karena mereka merasa alam semesta ini adalah milik mereka, sehingga mereka menggerus habis sumber daya alam dengan seenaknya, membuat alam kita menjadi bopeng-bopeng. Dan itu membawa bencana besar bagi manusia. Tetapi dengan mengagumi alam semesta ciptaan Tuhan, dengan mengagumi Tuhan yang mencipta segala alam semesta, kita akan semakin merawat, semakin melestarikan alam semesta menjadi alam yang indah, menjadi alam yang agung untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Itulah tanda hormat kita, itulah tanda syukur kita bagi Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.